Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kelima ini, atau bukan kelima, mata kuliah seperti data, kita akan membahas tentang transformasi model data. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu IRDIA, Entity Relationship Diagram, dan juga aljabar relasional. Baik, kalau belum menonton video materi sebelumnya, bisa ditonton dulu dan diikuti materinya. Baik, kita akan bahas langsung nih transformasi model data. Ya, ini ada beberapa poin outline materi kita. Yang pertama adalah transformasi digital. Transformasi dasar. Ya, secara digital pasti nanti ini transformasinya. Oke, entitas lemah, kemudian relasi tunggal, relasi multi entitas, relasi ganda atau redundan, kemudian relational integrity rules. Nah, ke-6 poin ini akan kita pelajari hari ini pada video kali ini. Oke, transformasi dasarnya ini adalah aturan umum dalam pemetaan model data, ya. Bisa dikatakan juga level konseptual dalam abstraksi data. Jadi ini digambarkan dengan diagram IR, ya, diagram entity relationship, menjadi basis data fisik. Nah, ini level fisik dalam abstraksi data. Ini ada beberapa poin. Yang pertama, setiap himpunan entitas akan diimplementasikan sebagai sebuah tabel, gitu ya. Jadi seperti contoh yang pekan lalu sudah saya sampaikan di sini. Contohnya di sini saya berikan entitas mahasiswa dengan atribut NIM. Di sini adalah atribut kunci, kemudian ada atribut nama mahasiswa, alamat, dan tanggal lahir. Kemudian di sini diimplementasikan sebagai sebuah tabel. Nah, maka bisa dikatakan entitas mahasiswa ini adalah tabel mahasiswa. Di sini ada kolom NIM atau field NIM, nama mahasiswa, alamat, dan tanggal lahir sesuai dengan atribut-atribut yang ada di sini. Oke, ya. Kemudian yang kedua, relasi. Nah, relasi yang pertama kita bahas relasi 1:1, ya. 1:1 ini, 1:1, 1:1. Jadi ini menghubungkan dua buah himpunan entitas, ya, dengan menyertakan atribut-atribut relasi ke dalam tabel. Nah, dan tabel ini mewakili salah satu dari kedua himpunan entitas. Oke. Jadi entitas ini dosen dan entitas jurusan ini direlasikan. Ya, nama relasinya adalah mengepalai di sini. Nah, entitas dosen ini punya atribut NIDN, nama, alamat, tanggal lahir, kemudian direpresentasikan atau diimplementasikan menjadi tabel. Jadi sebuah tabel. Kemudian jurusan juga seperti itu dengan atribut dari jurusan dan nama jurusan. Kemudian di sini ada NIDN. Nah, ini yang menghubungkan antara jurusan dan dosen, karena NIDN ini adalah atribut dari entitas dosen, gitu ya. Di sini ini sebagai primary key di dosen, sedangkan ini adalah foreign key dari tabel jurusan. Oke. Jadi nantinya NIDN di tabel jurusan akan berelasi dengan NIDN di tabel dosen, gitu ya. Yang ketiga, relasi 1:n, 1 ke banyak. Ini menghubungkan dua buah himpunan entitas, juga akan direpresentasikan dalam bentuk pemberian atau pencangkuman atribut key, ya, atribut kunci
dari himpunan entitas pertama yang berderajat 1 ke tabel yang mewakili himpunan entitas kedua, di mana entitas kedua ini berderajat n atau derajat banyak gitu ya. Atribut kunci dari himpunan entitas pertama menjadi atribut tambahan bagi himpunan entitas kedua. Nah, seperti ini contohnya. Seperti tadi, entitas dosen, kemudian mengajar, ini adalah relasinya, dan ini mata kuliah gitu ya. Entitas mata kuliah. Nah, di sini ada entitas di relasi mengajar, ada tambahan nih, ruang dan waktu nih, ya kan? Kemudian ada ini dan kode mata kuliah. Nah, ini yang akan menjadikan dua tabel ini berelasi adalah dua atribut ini gitu ya. Sedangkan dua atribut ini adalah atribut tambahan ya. Atribut tambahan. Ini bisa dibaca, satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Nah, kayak gitu ya. Satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah atau lebih dari satu mata kuliah. Contohnya saya mengajar 2 mata kuliah, misalkan basis data dan struktur data. Yang selanjutnya ada relasi dengan derajat n ke n atau banyak ke banyak. Jadi ini menghubungkan dua himpunan entitas yang akan diwujudkan dalam bentuk tabel ya, yang punya field. Nah, di sini disebutkan foreign key, nah, yang berasal dari key dari himpunan entitas yang dihubungkannya atau entitas yang pertama gitu ya. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, ketika n relasi atau derajat n ke n di sini akan menimbulkan satu tabel tambahan. Di sini ada atribut mahasiswa, kemudian ada atribut mata kuliah. Di sini banyak mahasiswa akan mempelajari banyak mata kuliah, gitu ya. Atau dalam arti lain, lebih dari satu mahasiswa mempelajari lebih dari satu mata kuliah. Contohnya kelas saya ini, kelas saya misal ada 7 mahasiswa nih ya, 7 mahasiswa mempelajari 2 mata kuliah. Dalam hal ini yang mata kuliah yang saya ajar, yang saya ampu gitu. Yang di sini atribut mahasiswa, entitas mahasiswa dengan atribut ini nama, alamat, tanggal lahir diimplementasikan dalam bentuk tabel mahasiswa. Kemudian relasi mempelajari ini akan direpresentasikan menjadi tabel mempelajari atau tabel nilai. Jadi hasil dari mata kuliah ini kan ada nilainya gitu ya. Nah, ini bisa menyesuaikan nanti nilai atau apa gitu ya. Baik, di sini diberikan contoh ada atribut ini, kode mata kuliah dan nilai. Kemudian ada entitas mata kuliah dijadikan tabel mata kuliah dengan atribut kode mata kuliah, SKS, semester, dan nama mata kuliah gitu ya. Nah, di tabel kita perhatikan tabel mempelajari ini. Di sini ada field kode mata kuliah dan NIM, di mana dua field ini adalah primary key atau kunci atribut ya di tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Jadi kode mata kuliah ini adalah primary key di tabel mata kuliah, sedangkan field name ini adalah primary key di tabel mahasiswa. Dan di sini adalah dia sebagai foreign key, ya, foreign key. Nah, tabel ini akan mewakili dari relasi ini seperti itu.
masih mempelajari. Oke, kita lanjut ke poin entitas lemah gitu ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita pernah bahas ya, jadi entitas lemah. Jadi entitas lemah dengan entitas kuat itu apa bedanya gitu. Nah, di sini bedanya jika entitas kuat ini dapat dijadikan sebagai tampil secara langsung, secara utuh, tanpa melihat relasinya. Sedangkan entitas lemah ini tidak bisa. Dia harus menyertakan atribut key yang ada di himpunan entitas lain seperti tadi ya. Harus menyertakan ini. Itu. Harus menyertakan primary key yang terkait. Gitu. Oke, ini contohnya. Contoh saja ini ya. Ini ada atribut di dalam entitas mahasiswa. Ini nama, alamat, ya. Kemudian di sini ada ini with entity ya, ditarik dengan peristiwa ini, peristiwanya double ya. Ini artinya with entity. Ini adalah entitas yang dimiliki oleh relasi memiliki. Jadi di sini ada hobi. Nah, jadi mahasiswa memiliki banyak hobi, mungkin bisa lebih dari satu hobi. Maka di sini dikatakan N. Nah, hobi ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berrelasi dengan mahasiswa, entitas mahasiswa. Gitu ya. Begitu juga dengan orang tua ini. Jadi mahasiswa ya kan punya orang tua. Di sini maksudnya adalah orang tua kandung gitu ya. Orang tua kandung, dan entitas orang tua ini adalah entitas lemah karena dia harus bergantung dengan entitas mahasiswa. Jika entitas mahasiswa ini nggak ada, berarti entitas ortu ini nggak ada juga. Gitu ya. Jadi ya, oke. Ketika diimplementasikan ke tabel mengatakan seperti ini. Name hobi. Ini name hobi. Hobi ini akan berkaitan dengan name. Jika name yang nggak ada, maka hobinya pun nggak ada. Itu juga dengan orang tua. Dia akan berrelasi dengan entitas mahasiswa, di mana dia akan bergantung pada name atau primary key-nya, atribut kuncinya. Oke, kita lanjutkan relasi tunggal. Relasi tunggal disebut juga dengan binary relation. Nah, untuk relasi satu ke banyak dapat diimplementasikan melalui penggunaan field key 2 kali, tapi untuk fungsi yang berbeda. Jika kita memiliki himpunan entitas A dengan 2 atribut X dan Y dengan X sebagai key, maka relasi tunggal terhadap himpunan entitas tersebut diwujudkan dengan menambahkan kembali field X tadi ya, atribut field key tadi ke tabel A. Karena nama field di setiap tabel harus unik, maka field X yang kedua harus diganti namanya sesuai dengan fungsinya atau relasinya. Jadi tidak boleh sama. Kalau sama nanti akan menimbulkan ambiguitas, nanti bingung yang dipakai adalah atribut di entitas mana, entitas A atau entitas B gitu ya. Ini contohnya seperti ini. Relasi tunggal ya. Di sini ada entitas dosen ya. Kemudian di sini ada relasi mendampingi. Di sini ada ini identi lagi. Nah, ini identi di sini dan di sini harus
dibedakan namanya. Misalkan entitas di sini di atribut dosen ini adalah NIDN, maka NIDN di sini harus berbeda. Contohnya di sini NIDN pendidikan atau NIDN pengajar atau NIDN underscore X atau apa, yang penting beda gitu. Nah, sedangkan jika relasinya derajat banyak ke banyak atau n ke n, akan diimplementasikan melalui pembentukan tabel baru seperti tadi itu ya. Jadi tabel baru itu merepresentasikan dari relasi. Nah, tabel baru ini punya field dari semua atribut relasi yang ditambah dengan atribut kunci dari himpunan entitasnya. Contohnya seperti ini: entitas mata kuliah jadikan tabel mata kuliah, relasi prasyarat mata kuliah dijadikan tabel prasyarat mata kuliah. Di sini ada primary key-nya kode mata kuliah ya, atau atribut kuliah, dan atribut nama, SKS, dan semester. Kemudian di tabel prasyarat ini yang menyatakan relasinya, di sini punya kode mata kuliah dari sini ya kan, dan juga kode mata kuliah prasyarat. Kode mata kuliah prasyarat ini juga diambil dari atribut mata kuliah. Nah gitu ya, jadi akan mengambil di atribut yang berbeda gitu nantinya kan. Gak mungkin satu mata kuliah ini prasyaratnya juga mata kuliah itu sendiri, nah itu gak mungkin. Baik, lanjut. Ada multi entitas. Nah, secara umum relasi multi entitas ini menghubungkan lebih dari dua himpunan entitas. Jadi 3 entitas, 4 entitas, dan selanjutnya. Nah, ini akan diimplementasikan sebagai sebuah tabel khusus. Ya, tentunya setiap himpunan entitas yang terlibat dalam relasi akan direpresentasikan dalam tabel yang terpisah. Akan tetapi, nah ini ada akan tetapinya, jika pada relasi yang menghubungkan n buah himpunan entitas, kita dapat memastikan bahwa derajat relasi parsial di antara n ke 1 himpunan entitas dengan satu himpunan entitas misalnya X dan satu ke banyak, maka relasi itu tadi tidak perlu diwujudkan dalam sebuah tabel ya. Dan atribut-atributnya cukup dilokatkan saja pada himpunan entitas X tadi. Contohnya seperti ini ya. Ada entitas mata kuliah, dosen, dan ruang. Jadi ini ada 3 entitas ya, dimana mata kuliah ini akan diajar oleh dosen, atau dosen mengajar, sebuah dosen mengajar banyak mata kuliah ya, dan mata kuliah ini akan dilakukan di satu ruang misalkan ya, satu ruang. Jadi satu dosen banyak mata kuliah dan satu ruang. Misalnya saya mengajar basic data di satu ruang satu misalkan, gak mungkin dong saya bisa mengajar mata kuliah struktur data di ruang yang sama. Gak mungkin bisa, karena nanti akan bertabrakan ya pemakaian ruangnya, dan juga waktunya pun tidak mungkin bisa, karena saya tidak mungkin bisa mengajar 2 mata kuliah sekaligus di waktu dan tempat yang sama. Harus berbeda syaratnya seperti itu ya. Nah, ada penjelasannya ya. Oke, kita perhatikan ini dulu penjelasannya di slide selanjutnya. Pada IAT di atas, derajat relasi parsial di antara setiap pasang himpunan entitas yang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada relasi pengajaran, setiap mata kuliah dapat diajarkan oleh seorang dosen ya. Setiap mata kuliah bisa diajar oleh satu dosen.
Dan setiap dosen dapat melakukan pengajaran banyak mata kuliah, ya kan? Maka derajat relasi parsial antara himpunan entitas dosen dengan kuliah adalah 1/n, gitu ya. 1/n. Oke. Yang kedua, pada relasi pengajaran tersebut, setiap mata kuliah hanya dapat diselenggarakan di sebuah ruang, seperti yang saya jelaskan tadi, yang telah ditentukan ya. Dan setiap ruang pada saat yang berbeda dapat digunakan untuk pengajaran berbagai mata kuliah. Jadi ruang sama jika ingin dipakai mata kuliah lain harus di waktu yang berbeda, gitu ya. Maka derajat relasi parsial antara himpunan entitas ruang dengan kuliah adalah 1/n, gitu ya. Satu ruang ini bisa diisi oleh banyak mata kuliah dengan syarat waktunya berbeda, ya. Jadi oke, yang ketiga, pada relasi pengajaran tersebut seksi peruangan dapat digunakan oleh banyak dosen, ya kan, untuk mengajarkan berbagai mata kuliah, dan setiap dosen dapat menggunakan berbagai ruangan karena memang mengajarkan lebih dari satu mata kuliah. Maka derajatnya antara ruang dan dosen adalah n/n. Ini bisa n/n di sini dengan syarat, ya, dengan syarat waktunya berbeda. Oke. Dan jika diimplementasikan dalam tabel akan seperti ini. Mata kuliah dia akan jadi sampai sendiri, ya kan? Tabel pengajaran penjadwal di sini ada tabel sendiri, dan di sini ada waktu yang menyediakan tadi. Kemudian tabel dosen dan tabel ruang, gitu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita bahas relasi ganda atau redundan. Jadi relasinya ada lebih dari satu, gitu ya. Contohnya seperti ini. Ada relasi mengajar dan relasi menguasai. Ini ada entitas dosen dan entitas kuliah. Satu dosen akan mengajar banyak mata kuliah, ya kan? Dan banyak dosen ini punya banyak keahlian, ya, lebih dari satu keahlian, gitu. Misal di bidang basis data, di bidang multimedia, di bidang kalkulus dan sebagainya. Ini ada dua relasi mengajar dan menguasai, dan ini dimungkinkan, ya. Ini bukan mustahil ini. Nah, ini penjelasannya. Karena derajat relasi mengajar adalah satu ke banyak, relasi mengajar ini derajatnya satu ke banyak, satu ini n nya ke banyak. Maka file kode dosen yang berasal dari himpunan itu dosen ditambahkan pada tabel kuliah, ya. Oke. Jadi kode dosen ditambahkan tabel kuliah nantinya, kode dosennya. Kemudian untuk relasi menguasai, karena derajat relasinya n/n, ya kan, kita lihat di sini n, di sini n banyak ke banyak, maka relasi nanti dinyatakan dalam tabel khusus, ya. Ya kan, tadi ketika derajat relasinya adalah n/n, ini dibuatkan tabel khusus dengan dua field yang masing-masing mewakili atribut kunci dari dua atribut yang berrelasi tadi, dimana di sini adalah kode dosen dan kode kuliah. Kode dosen ini dapat dari entitas atau tabel dosen, sedangkan kode kuliah ini dapatkan dari entitas kuliah atau tabel kuliah. Dan jika diterapkan dalam tabel akan seperti ini bentuknya.
tabel dosen, tabel kuliah, dan ini tabel penguasai tadi. Di sini ada field atau atribut tambahan tadi ya pada dosen. Dan di sini tabel penguasai akan diterapkan atau akan mengambil atribut kunci dari masing-masing tabel. Di sini ada kode dosen dari tabel dosen dan kode kuliah dari tabel kuliah. Nah, seperti itu. Jika diterapkan dalam ERP akan seperti ini. Ini contoh yang lain ya. Entitas dosen akan dispesialisasi, ya, ini dispesialisasikan ke dosen tetap dan dosen tidak tetap. Jadi dosen tetap ini punya atribut nama dosen, alamat, nik, pangkat, tanggal masuknya. Sedangkan dosen tidak tetap punya entitas ini, punya atribut, maksudnya punya atribut nama dosen, alamat dosen, nama pangkat, dan alamat kantor. Karena dosen tidak tetap maka tidak punya pangkat dan NIK, nomor induk kepegawaian gitu ya. Ini juga diterapkan dalam tabel gitu ya. Tabel dosen tidak tetap, dosen, tabel dosen tidak tetap, ini dosen tetap ya, tetap dosen tidak tetap. Dan semuanya punya kode dosen di sini. Diturunkan dari tabel dosen ini tadi. Ya. Nah, ini contoh lagi IRD mahasiswa di spesialisasikan nih ke D3 dan S1 misalnya. Entitas mahasiswa punya atribut misal name gitu ya, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir, dan misal program studinya apa, D3 apa atau S1 apa gitu. Di sini yang membedakan di situ. Oke. Yang seperti tadi relasi ganda gitu ya. Banyak mahasiswa mempelajari banyak mata kuliah, ya kan? Banyak mahasiswa mengikuti banyak praktikum dan banyak mata kuliah punya banyak praktikum gitu ya. Karena mata kuliah tidak semua punya praktikum, tapi kan jumlah mata kuliah itu banyak, jadi di sini juga n ke n gitu ya, n ke n, banyak ke banyak. Jika diterapkan dalam bentuk tabel akan seperti ini. Tabel nilai, tabel praktikum, tabel mengikuti. Tabel. Ya. Selanjutnya di sini ada relational entity roles, ini poin bahasan kita terakhir pada materi kali ini. Jadi relational entity roles ini adalah sekumpulan aturan-aturan dalam relational database management system yang harus dipatuhi, ya, harus dipatuhi dengan tujuan apa? Agar database itu tadi bisa berjalan dan bisa dipakai dengan sebagaimana mestinya. Nah, di sini contoh ada tabel mahasiswa, ada name, nama, dan alamatnya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ada yang nol, alamatnya dan nol. Kenapa bisa nol di sini? Apakah boleh seperti ini? Nah, sama. Nol ini adalah sebuah atribut yang tidak diketahui nilainya, gitu ya. Entah itu tidak diisi atau memang tidak bernilai, gitu ya. Nah, di sini merepresentasikan nilai untuk atribut yang tidak diketahui atau tidak digunakan atau tidak tersedia untuk suatu tabel atau record data. Ini berkaitan dengan ketidaklengkapan atau pengecualian data, gitu ya. Representasi tidak adanya suatu nilai, jadi berkaitan dengan gambaran tidak adanya suatu nilai, atau bisa juga nilainya 0 atau nilainya spasi atau memang tidak ada.
tidak diisi gitu ya. Nah mungkin mahasiswanya dari daerah yang belum ada alamatnya mungkin ya, mungkin saja seperti itu, kan diisi dengan nol sini, tidak diketahui ya. Mungkin di sini ada entity integrity atau integritas dari sebuah entitas ya. Jadi sebuah peraturan integritas yang menyatakan bahwa setiap tabel relasi harus punya sebuah primary key ya. Nah primary key ini harus unik dan tidak boleh nol, harus ada isinya, harus ada nilainya, unik dan tidak boleh kosong atau tidak boleh nol. Ini contohnya adalah NIM mahasiswa. NIM tidak mungkin kosong dong, mahasiswa tidak mungkin tidak punya NIM gitu ya. Dan NIM setiap mahasiswa ini akan unik dalam artian adalah tidak ada data NIM yang sama, tidak mungkin ya, jadi unik, hanya satu-satunya gitu. Kemudian yang kedua ada referential integrity ya. Ini adalah suatu peraturan integrity yang menyatakan bahwa setiap atribut sebuah tabel relasi yang menunjuk ke tabel relasi lainnya harus merupakan hubungan yang valid. Nah pada contoh tabel yang sebelumnya tadi yang di atas ini, tabel ini oke. Tabel mata kuliah dan nilai sebelumnya gitu ya, nilai atribut kode mata kuliah, maaf bukan ini tapi yang ini maksud saya gitu ya. Kode mata kuliah pada tabel nilai harus merupakan data yang ada pada tabel mata kuliah, harus ada dan valid, benar-benar sesuai, benar ada, tidak hanya sekedar ada dan sudah, tapi harus ada dan valid, ada dan benar ya, harus ada dan harus benar. Ini adalah contohnya. Oke. Baik, untuk praktiknya akan saya tampilkan pada video selanjutnya. Untuk materi kita hari ini saya cukupkan. Apabila ada pertanyaan silakan diskusi di classroom ya, akan tanya di sana, nanti akan kita diskusikan bersama. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.